Sementara itu Ketua Fraksi Nasdem DPR RI sekaligus Ketua Teritorial Pemenangan Nasdem Wilayah Papua Robert Rowe menyatakan Partai Nasdem mendukung Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep maju di Pilkada Jawa Tengah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melihat peta kekuatan Kaisang di Jawa Tengah. Pilkada Jateng memang tadi Ketua Umum saya sudah sampaikan bahwa beliau sangat respect kalau Mas Kaisang maju di Jawa Tengah, Nasdem akan memberikan dukungan penuh kepada beliau. Karena beliau melihat potensi dari Mas Kaisang ini sangat besar untuk Jawa Tengah. Saya kira itu. Ya. Pemirsa, sinyal Kaisang Pangarep akan berlaga di Pilkada Jawa Tengah kian menguat. Dalam kunjungan Kaisang ke Nasdem Tower hari ini, Nasdem menyatakan siap mendukung Kaisang jika Kaisang memutuskan maju di Pilkada Jawa Tengah. Namun apakah kans Kaisang bertarung di kandang banteng semakin besar? Lalu bagaimana dengan sosok calon gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan? Benarkah PDI Perjuangan tengah menghadapi krisis figur untuk berlaga di Pilkada Jawa Tengah? Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara PSI Dedek Prayudi, politikus PDI Perjuangan Aryo Seno, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Mas Uki, Mas Seno, Mas Adi. Malam Mbak Suki. Oke. Mas Uki, Mas Seno, saya hitung sudah 3 kali ya kita dialog di Prime Time News soal ini juga. Mas Uki dulu deh, hilal kalau Kaisang itu akan maju di Jawa Tengah kah atau di Jakarta kah sudah terlihat belum? Sebenarnya sih belum terlihat ya, artinya begini. Kunjungan Mas Kaisang kemarin itu ke Solo itu adalah meresmikan kantor DPD PSI Solo. Itu yang paling pertama ya. Lalu juga yang kedua, di sela-sela bermain sepak bola ya di sana, di Solo, itu Mas Kaisang juga sudah menyatakan bahwa PSI dalam konteks pilkada di kota Solo itu mendukung Gusti Bre, ya, sosok muda yang berprestasi dan memiliki potensi. Nah, kemudian di dalam sebuah kesempatan yang sama ya di doorstop, kemudian Mas Kaisang ditanyakan soal peluang beliau untuk maju di Jawa Tengah, terlebih ini dikaitkan dengan survei Mas Kaisang yang tinggi. Tentu saja peluang ini belum ditutup dan juga belum dikunci. Artinya masih saja ya, bisa saja ke Jakarta juga, bisa saja ke Jawa Tengah atau bisa di daerah-daerah yang lain. Nah, terkait dengan dukungan Nasdem tadi misalnya ya, ini kan sebenarnya hal yang biasa ya. Artinya Nasdem akan mendukung jika Mas Kaisang maju di Jawa Tengah. Golkar akan mendukung apabila misalnya Mas Kaisang maju di Jakarta. Nah, ini kan masih inilah yang masih kami pertimbangkan. Tapi satu hal yang pasti tadi di narator awal itu memang benar bahwa kami di PSI terus mencermati survei yang berkembang. Artinya nggak hanya kondisi saat ini yang kami cermati, tapi juga trennya dari waktu ke waktu. Artinya bisa saja sekarang rendah, tapi kemudian trennya menunjukkan kenaikan, atau sebaliknya bisa saja sekarang tinggi, kemudian trennya menunjukkan penurunan. Jadi kita tunggu sampai bulan Agustus karena kami sendiri masih mencermati. Bulan depan sudah Agustus, harusnya pertimbangannya sudah semakin mengerucut dong. Ya, kita bisa dikatakan dua inilah yang unggulan ya. Akan tetapi kan di internal. Nah, kalau terkait dengan Jateng ya, di internal ini plenonya memang belum selesai, Mbak Sylvia. Jakarta sudah selesai. Di Jakarta memang 6 DPD kabupaten kota termasuk Pulau Seribu itu sudah mengumpulkan 5-6 nama, dan nama Mas Kaisang selalu masuk ya, kalau nggak nomor 1 atau nomor 2. Nah, sementara di Jawa Tengah ya, ini plenonya belum selesai, atau setidaknya saya belum mendengar laporan bahwa pleno ini sudah diserahkan ke DPW PSI Jawa Tengah. Nah, sementara untuk Jawa Tengah lagi masih di Jawa Tengah ya, sudah pernah saya katakan sebelumnya bahwa PSI bersama Koalisi Indonesia Maju ya, itu sudah hampir rampung ya untuk mengusung Irjen Lutfi. Apabila kemudian Mas Kaisang maju di Jawa Tengah ya, tentunya ini akan ada upaya untuk renegosiasi lagi dengan partai-partai politik yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Kurang lebih seperti itu, Pak Sylvia. Baik, mudah-mudahan di dialog keempat kita ini sudah lebih jelas lagi ya, Mas Uki ya. Oke, geser dulu ke Mas Seno. Mas Seno, kalau kita lihat kan di PDI Perjuangan ini sepertinya kok masih anteng-anteng saja ya, sementara kita melihat gerilya di kubu sebelah. Kalau kita ke Jawa Tengah, baliho-baliho Pak Ahmad Lutfi itu banyak sekali. Terus kita lihat Kaisang juga sudah kemana-mana nih safari politiknya, entah itu untuk Jakarta, untuk Jawa Tengah, atau untuk daerah lainnya. Tapi kenapa PDI Perjuangan masih terlihat seperti anteng-anteng saja, Mas Seno? Ya bisa jadi kan ini seperti ada gium orang-orang itu, Mbak.
the calm before the storm. Ada masa tenang dulu sebelum nanti konsolidasinya jadi serius dan gegap gempita. Artinya apa? Kita tidak mau tergesa-gesa, tidak mau terburu-buru. Kita menentukan nama ini dengan satu pertanggungjawaban penuh. Tidak bisa hanya dengan inginnya si A, inginnya si B, inginnya si C. Tapi harus dicek betul rekam jejak yang panjang dari kandidat nama-nama yang hari ini masuk ke kami. Ini mana yang paling cocok dengan kriteria masyarakat di Jawa Tengah. Bukan hanya tentang how to win, tetapi how to govern dengan benar, memimpin dengan benar. Punya rekam jejak yang oke, memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan secara elektoral juga masuk akal untuk dimajukan. Itu semua jadi satu. Nah, persoalannya hari-hari ini kan seakan-akan pilkada ini dikeluarkan dari kitohnya, gitu. Artinya dikeluarkan dari esensinya. Seakan-akan pilkada dan pemilu itu bukan lagi tentang kedaulatan rakyat, tapi tentang kesepakatan elit tertentu, gitu. Ini maju sini, ini maju sini, ini maju sini. Ini semacam main game aja kita ini. Padahal tidak begitu. Harusnya ada diskursus yang terjadi, ada diskusi yang mendalam, ada berbagai dialektika yang terjadi, karena pemilu ini berkaitan dengan nasib masyarakat. Sehingga kita tentu tidak mau tergesa-gesa menentukan nama, kami harus bertanggung jawab. Bagaimanapun dari tahun ke tahun secara bonding, PDI Perjuangan ini dekat dengan Jawa Tengah. Artinya pileg kami kemarin dipercaya untuk menang 3 kali berturut-turut, pilgub juga pasangan calon yang kita usung juga menang terus di Jawa Tengah, sehingga dalam kemudian menyiapkan nama figur yang cocok dengan kebutuhan Jawa Tengah, ini ada satu pertanggungjawaban moral untuk kami, sehingga tidak bisa terburu-buru, tetapi pada waktunya saat itu sudah diputuskan secara definitif, pasti itu akan semuanya bergerak untuk memenangkan. Saya kira mesin politiknya sedang disiapkan untuk itu. Baik, Mas Eno, ketika kita mendengar bahwa nama Ahmad Lutfi, Kaisang Pangarep itu semakin menjadi top of mind di Jawa Tengah, apakah PDI Perjuangan tidak merasa ketinggalan? Ya, kami biasa saja. Kami tahu bahwa di pemilu itu belum tentu siapa cepat dia dapat. Artinya semua masih sangat mungkin untuk berdinamika. Bagaimanapun kalau kita membaca hasil survei, kayak saya kira masih semuanya sangat sangat mungkin berubah nantinya. Artinya popularitas dari calon ini tidak sama. Dari kandidat calon ini tidak sama. Ada yang sangat tinggi, ada juga yang masih belum disosialisasikan secara masif, sehingga tentu saja elektabilitasnya bisa sangat beragam. Ini berbeda nanti rasanya kalau ini sudah mengerucut ke nama calon yang semakin sedikit, sehingga popularitas lebih seimbang. Saya rasa elektabilitas sesungguhnya akan bisa terbaca dengan clear di sana. Nah, ini kan belum. Artinya masih ada cukup waktu, kita masih memperhatikan dengan baik, kita berkaca dari banyak pilkada yang sebelum-sebelumnya, bahwa nama-nama yang muncul sangat dominan di awal permainan atau di awal game itu bisa jadi berbeda jauh dengan apa yang terjadi di tengah-tengah, gitu. Sehingga ini dinamikanya masih sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama nanti. Tapi masih kita siap dengan dialog ke-5, ke-6, ke-7 kita siap. Jangan kepanjangan dong, Mas Eno, Mas Uki ya. Coba kita lihat dulu deh analisa dari Mas Adi, meskipun Mas Uki tadi mengatakan hilalnya belum terlihat Kaisang ini akan kemana, tapi kalau Anda membaca konstelasi politik terakhir ketika kita melihat tadi Nasdem sudah menyatakan kalau Kaisang jadi maju ke Jawa Tengah, Nasdem akan memberikan dukungannya kepada Kaisang. Kemudian kita baca juga bagaimana sosok yang digadang-gadang akan menjadi calon gubernur di Jawa Tengah, ada nama Sudaryono, Ketua DPD Partai Gerindra, ternyata sekarang dipilih menjadi Wamentan. Apakah dari membaca dua peristiwa tersebut, kans nantinya Kaisang berduet dengan Ahmad Lutfi itu akan menjadi sangat besar di Jawa Tengah, Mas Adi? Saya kira kalau soal kandidasi di Pilgub ya, Jawa Tengah ataupun Jakarta, saya kira memang ini menjadi domain elit, bukan domain rakyat biasa. Banyak variabel, tentu adalah variabel yang mampu melekatkan begitu banyak dukungan politik, ya tentu. Yang kedua adalah argumen-argumen survei. Apakah kalau Kaisang misalnya maju di Jawa Tengah itu, komposisi pencalonnya adalah Kaisang yang cagup, kemudian wakilnya adalah Ahmad Lutfi, atau kembali kepada yang semula Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur, ataukah Kaisang sebagai wakil. Ini kan adalah hal-hal yang saya kira sangat tergantung bagaimana kompromi politik partai Clean Plus, yang di situ juga ada Pak Jokowi tentu saja. Jadi konteksnya di situ sebenarnya, Silvia. Kalau saya dari dulu memang, meski selalu dituding sebagai provokator, saya sangat berharap bahwa Kaisang itu entah di Jakarta ataupun di Jawa Tengah majunya sebagai calon gubernur.
bukan calon wakil gubernur. Bagi saya tanggung kalau calon wakil. Sekalinya maju, sekalinya sudah ada persyaratan yang memperbolehkan, saya kira calon gubernur menurut saya itu jauh lebih rasional dibandingkan dengan calon wakil gubernur. Kenapa? Ya karena posisinya sebagai ketua umum PSI, yang kedua adalah anak presiden. Dua bonus yang saya kira memang rata-rata tidak dimiliki oleh yang lain. Mumpung partai-partai di Kim ini membuka diri, mumpung partai-partai politik yang lain ini tidak ada yang ngotot untuk menyodorkan kader mereka untuk menjadi rival internal bagi Kaisang, saya kira Kaisang, Bang Uki, PSI harus segera memutuskan bahwa Kaisang harus maju sebagai calon gubernur di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Karena kan ini agak jarang loh partai politik yang memberikan karpet yang begitu mudah, memberikan dukungan politiknya kepada Kaisang. Coba bisa kita bayangkan partai seperti Golkar, partai seperti Gerindra, bahkan Nasdem yang terbaru, seakan-akan nggak punya kader kalau sudah berhadapan dengan Kaisang. Nah ini jarang terjadi, mumpung karena ada keistimewaan ini saya kira lebih cepat, lebih baik menjemput bola, umumkan segera Kaisang maju sebagai kandidat calon gubernur, bukan calon wakil gubernur. Saya kira di situ Bang Uki, ini Oktober sebentar lagi Bang Uki. Mumpung angin surganya begitu kencang, partai-partai politik di Kim khususnya Sami'na wa Atokna, kesempatan ini jangan sampai lepas. Yang penting maju sebagai calon gubernur, baru kemudian bicara tentang bagaimana meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Meski kalau mau jujur sebenarnya, kalau maju di Jakarta, bagi saya ini adalah pertarungan Jokowi versus PDIP yang kedua kalinya. Ini menduplikat Pilpres yang kemudian pindah ke Jawa Tengah. Karena apapun bagi saya, Kaisang itu adalah Jokowi. Bukan hanya sebatas ketua umum PSI, bukan hanya sebatas ketua umumnya Bang Uki. Menarik pastinya. Apalagi Kaisang ini sudah punya bekal popularitas dan elektabilitas. Tinggal diuji apakah popularitas dan elektabilitas yang sudah menjulang yang muncul di survei ini menjadi bekal bagi Kaisang untuk menggempur kandangnya Seno di Jawa Tengah sebagai kandangnya Banteng. Tentu tanggal 20 November akan menjadi bukti segala-galanya siapa kuat untuk merebut Jawa Tengah sebagai basis kekuatan politiknya. Kayaknya beneran Mas Adi provokator ya di sini ya. Nanti ditanggapi Mas Eno dan juga Mas Uki, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, masih bersama dengan Mas Uki dari PSI, Mas Eno dari PDIP, dan juga Mas Adi Praitno, pengamat politik. Mas Uki, kalau menurut Mas Adi tadi, sebetulnya kan Ketua Umum Anda, Kaisang, itu sudah punya dua value ya. Ada value sebagai Ketua Umum Partai, kemudian juga value sebagai anaknya Presiden. Kenapa tidak dimanfaatkan sekalian saja jadi calon gubernur? Mau itu di mana, tapi calon gubernur, jangan jadi orang kedua. Ya, tentunya peluang itu tetap ada dan tetap kami jaga ya. Artinya kalau memang lebih memungkinkan untuk jadi calon gubernur, ya tentu itu akan menjadi preferensi kami, gitu. Tapi kalau misalnya nanti di dalam konteks negosiasi di dalam tubuh Kim, ya, kemudian negosiasi tersebut memang lebih realistis apabila Mas Kaisang maju sebagai calon wakil gubernur. Nah, ini tentu gimana kesepakatannya nanti di dalam tubuh Kim. Kurang lebih sih seperti itu. Tapi memang betul bahwa PSI sendiri pada dasarnya lebih menginginkan siapapun yang maju kader kami ya ke Pilbuka, Pilkada, tingkat 2K itu pasti preferensi kami beliau itu maju sebagai orang nomor 1 di kota atau di provinsinya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi tentunya apa yang menjadi provokasi dalam tanda kutip oleh Mas Adi Praitno ini sudah menjadi keinginan kami juga, dan itu saya pikir semua partai politik juga menginginkan hal serupa ya, bahwa kader terbaiknya itu untuk maju ya, menang ya, dan apabila terpilih maka kemudian ini memberikan ruang bagi kami untuk menelurkan ideologi-ideologi politik kami ke dalam kebijakan-kebijakan publik. Kurang lebih begitu Mas Adi dan Mbak Sylvia. Oke Mas Uki. Nah kalau untuk Mas Seno terkait kemungkinan rematch antara orangnya Pak Jokowi ya, dalam tanda kutip, apakah itu nanti Kaisang atau Ahmad Lutfi, itu sama-sama dikenal sebagai dalam tanda kutip orangnya Pak Jokowi dengan nanti kader dari PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Apakah PDI Perjuangan sudah mengantisipasi kemungkinan itu? Ya kalau di pertandingan bola derby kan boleh-boleh aja Mbak. Artinya ini kan opsi masih sangat banyak, dan artinya kalau ada banyak calon yang muncul itu kan demokrasi sehat. Jadi ya sesuatu yang positif-positif saja lah, dengan banyak nama yang muncul hari ini saya rasa itu boleh-boleh saja. Terlepas dari apapun ya, berbagai macam
konteks pembicaraan tentang siapa nama-nama yang maju, kedekatan dengan ABCDE. Tapi kalau kami memilih hari ini kami fokus pada calon-calon internal kami. Nama-nama yang kami usung atau kami munculkan atau yang sedang kita kristalkan itu kandidatnya kan nama-nama yang nggak asing semua di publik, punya rekam jejak yang oke. Mas Hendrar Priyadi di eksekutif, kemudian ada Pak Andika di TNI, di survei ada Mas Bambang Pacul yang di legislatif. Sehingga ini orang-orang nama-nama yang punya rekam jejak yang bagus semuanya, bukan yang kita asal main-main majukan nama. Sehingga tentu kita akan lebih fokus ke sana karena kita yakin bahwa nama-nama ini tentu kalau nanti memang ada salah satu yang disepakati siapapun itu nanti akan kemudian melakukan konsolidasi dengan baik. Sebagaimana pengalaman di pilkada-pilkada sebelumnya, di Gubernur Jawa Tengah sebelumnya misalnya nama Pak Ganjar Pranowo itu sangat rendah di survei waktu awal-awal maju dulu. Tetapi kemudian tidak populer juga secara kemungkinan maju itu dianggap sangat kecil. Tapi kemudian dengan kekuatan kolektif itu bisa membalikkan keadaan di tengah pertempuran. Artinya apa? Partai PDI Perjuangan itu adalah partai yang digerakkan oleh gagasan. Gagasannya selalu berdasarkan prinsip, selalu berdasarkan asas. Prinsipnya apa kali ini di pilkada kali ini? Bahwa siapapun dia, tidak peduli dia anaknya pejabat A atau tidak, relasinya elit B atau bukan, asalkan dia punya meritokrasi yang cukup, dia punya pengalaman rekam jejak yang oke, dia bisa tahu apa yang dibutuhkan rakyatnya dan dia bekerja untuk itu, dia boleh jadi pemimpin. Itu gagasan yang kita usung di pemilu kali ini. Meskipun tentu sangat kompleks karena ada 545 pemilu. Tetapi kita yakin bahwa orang-orang yang tepat akan terkristalkan namanya dengan baik mendekati nanti pendaftaran di KPU pada bulan Agustus. Tapi Mas Eno, benar tidak sebetulnya PDIP ini sedang menghadapi sebuah kesulitan ya untuk betul-betul mencari figur yang tepat untuk bisa menyaingi siapapun yang nanti akan dicalonkan oleh kubu lawan di Jawa Tengah, apalagi kalau itu lawannya terasosiasi sekali dengan Pak Jokowi. Ya itu kan tadi ditanyakan juga di awal sebenarnya, apakah kami krisis kader? Saya rasa saya jawab tidak. Kader secara potensi kami punya banyak nama, hanya kan memang belum ada satu pun yang mendeklarasi dirinya sendiri untuk maju. Belum ada satupun yang pasang banner baliho dan menyatakan diri akan maju bertarung di mana-mana. Belum. Secara definitif di Jawa Tengah belum ada. Yang sudah melakukan pendaftaran, ya. Tetapi yang melakukan konsolidasi serius, masang banner, menyatakan niat untuk maju, melakukan sosialisasi terus-menerus, tiap hari dibahas di televisi, saya rasa belum. Sehingga saya masih yakin masih ada banyak waktu untuk itu pada saat nanti sudah ada definitif calon yang kita usung. Kita tidak ada persoalan. Saya ingat betul bahwa apa yang menjadi efek-efek yang disampaikan Mbak Sylvia, yang itu akan menghadang kita di banyak pilkada, itu nanti akan diuji dengan waktu. Artinya kita tidak berada di ruang hampa politik, di mana kepuasan atas figur tertentu itu akan selalu tetap gitu, statis. Artinya nanti dengan berjalannya waktu juga akan ada dinamika. Kita yakin, yang penting kemudian kita tahu pihak untuk siapa. Saya rasa itu. Oke. Mas Adi, kalau menurut Anda kenapa sih sampai hari ini PDI Perjuangan seolah belum memberikan perlawanan terhadap nama-nama calon yang sudah muncul di Jawa Tengah? Saya ingin komentar 3 hal, Sylvia. Pertama, PDIP ini sepertinya sedang melakukan beauty contest ya soal siapa sebenarnya kader di internal mereka yang akan dimajukan untuk bertarung di Jawa Tengah. Sepertinya PDIP itu sampai pada level of confidence yang di atas rata-rata, mengingat di Jawa Tengah selalu disebut sebagai kandangnya banteng. Nah yang kedua, saya mengingat kondisi pilkada 2024 ini persis sama dengan pilkada 2013 di Jawa Tengah. Kenapa saya sebut begitu? Pertama, saat itu PDIP bukan sebagai pemenang pemilu secara umum, karena masih 2013. Per hari ini kalau mau jujur sebenarnya PDIP pun juga bukan pemenang pemilu khususnya pilpres, sekalipun menang pileg. Dan calon yang kemudian sangat mungkin akan diusung, entah itu Pacul, entah itu seperti Hendy, entah itu misalnya seperti Pak Andika Perkasa, itu adalah nama-nama yang per hari ini kalah populer, elektabilitasnya masih di bawah nama-nama penantang ya, seperti Kaisang, seperti Ahmad Lutfi ataupun yang lain. Ini kan kondisinya hampir sama dengan 2013, di mana memang Ganjar saat itu sangat jauh ketika melawan Bibit Waluyo yang
cukup petahana, elektabilitasnya menjulang. Saat itu kemudian Ganjar menunjukkan gesturnya yang agak kaget karena sedang mempersiapkan diri untuk menjadi anggota dewan yang kesekian kalinya. Tapi karena kemudian perintah partai, elektabilitasnya yang hanya 5% saat itu, kemudian mampu mengalahkan Bibit yang kemudian petahana. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya membaca bagaimana dinamika pilkada di Jawa Tengah ini ya mirip-mirip di 2013 saat PDIP udah bukan jadi partai penguasa, saat PDIP jagoannya itu tidak sekuat para penantang yang kemudian dari kubu Kim mulai kita lihat dalam tren surveinya seperti Kaisang dan Ahmad Lutfi kan relatif cukup signifikan dibandingkan dengan calon-calon dari PDIP. Oleh karena itu bagi saya Zilvia sebenarnya ini tentu kalau dalam konteks membaca PDIP sedang dilihat sebenarnya soal siapa yang akan diusulkan oleh Kim sebagai calon gubernur di Jawa Tengah, apakah Kaisang ataukah Ahmad Lutfi, karena itu tentu akan menjadi penentu soal sosok siapa yang akan menjadi penantang. Kalau at the end of the day-nya misalnya Kim mengusung Irjen Ahmad Lutfi, bukan tidak mungkin nama Andika Perkasa yang kemudian akan diusung. Misalnya Ahmad Lutfi memiliki latar belakang polisi, maka penantangnya mungkin harus memiliki latar belakang dari tentara. Itu kan kalkulasi politik yang sepertinya sedang dihitung betul. Kalau Kaisang yang dimajukan sebagai calon gubernur, tentu pastinya ada opsi-opsi lain yang akan dimunculkan. Jangan-jangan Hendi yang dimunculkan, atau jangan-jangan Bambang Pacul yang dimunculkan sebagai antitesa untuk melawan kekuatan politiknya Mas Kaisang. Oleh karena itu, kalau kita mengacu pada hasil-hasil survei, kalau Kaisang maju di Jawa Tengah, saya kira ini menarik. Bukan hanya soal tanding ulang antara Jokowi dan PDIP, tapi yang paling penting adalah elektabilitas Kaisang ini sebenarnya belum mencapai anggaplah 30% gitu ya, yang saya kira memang butuh kerja keras, butuh yang kerja-kerja maksimal dan terukur di kandang banteng yang selama ini dinilai solid. Kerja politik yang terukur lah yang kemudian akan membuktikan sebenarnya siapa yang akan unggul. Apalagi pilkada dilaksanakan itu setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, itu tentu menjadi tantangan yang cukup serius. Karena kalau membaca survei-survei yang dirilis lembaga survei beberapa waktu yang lalu, popularitas dan elektabilitas Kaisang itu tentu tidak terlepas dari pamor dan aura politik yang Pak Jokowi punya, karena approval ratingnya di Jawa Tengah itu di atas rata-rata. Kan tinggal diuji apakah setelah Pak Jokowi tak lagi jadi presiden, tanggal 20 Oktober, soal magnet Pak Jokowi itu akan tetap memberikan tuah yang efektif kepada Kaisang ataupun tidak. Kan itu yang sebenarnya sedang dilihat juga oleh Pak Pak Seno ini untuk memajukan kira-kira siapa penantangnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas analisanya, Mas Seno dan juga Mas Uki. Kita jumpa lagi ya di dialog-dialog keempat dan seterusnya. Nanti mudah-mudahan akan ada pasangan yang sudah bisa diumumkan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.